Mengapa Allah menciptakan manusia dengan keunikannya masing-masing? Yuk kita cari tahu. Pernahkah kita melihat keunikan manusia dengan keunikannya masing-masing di sekitar kita? Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang pinter, ada yang rajin, ada yang malas, ada yang lembut, ada yang keras, ada yang pemaaf, ada yang pendendam, ada yang sehat, ada yang cacat, dan keunikan lainnya yang ada pada setiap manusia. Tahukah kalian semua, keunikan pada manusia termasuk dalam diri kita disebut dengan aku pribadi yang unik? Sebelum kita lanjut lebih dalam, marilah kita membaca tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan unsur-unsur yang menunjukkan keunikan seseorang. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian manusia sebagai pribadi yang unik. Yang ketiga, siswa mampu menemukan pesan kitab suci Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31 tentang keunikan manusia ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia dengan keunikannya masing-masing untuk menunjukkan kebesarannya dan kekuasaannya. Keunikan setiap individu mencerminkan keragaman ciptaan Allah dan memberikan kesempatan bagi manusia untuk belajar menghargai perbedaan. Selain itu, dengan keunikan yang dimiliki setiap orang, manusia dapat saling melengkapi dan bekerja sama dalam kehidupan sosial. Ini juga mengajarkan manusia untuk bersyukur atas anugerah yang diberikan dan untuk menggunakan bakat dan kemampuan mereka sebaik-baiknya dalam beribadat dan berbuat baik kepada sesama. Dengan demikian, keunikan manusia bukan sekedar perbedaan, tetapi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi dan mulia. Manusia adalah makhluk yang indah dan istimewa. Keistimewaan dan keagungan manusia ini hendaknya sungguh disadari. Untuk melukiskan keistimewaan dan keagungan itu, dalam kitab Kejadian menceritakannya dengan indah sekali. Waktu menciptakan manusia, pertama, Tuhan merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupanya, menurut citranya. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Yang kedua, Tuhan bekerja secara istimewa. Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidungnya. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Sekarang marilah kita melihat keunikan yang ada di sekitar kita. Yang pertama, menyangkut ciri-ciri badan, meliputi warna kulit, bentuk rambut, bentuk wajah, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, menyangkut kepandaian, sifat, dan bakat, meliputi keterampilan, hobi, dan sifat yang menonjol, dan lain-lain sebagainya. Dengan demikian, manusia yang merupakan ciptaan Allah yang indah dan unik, perlu kita sadari akan keistimewaan dan keagungan ini. Mari menggunakan dan mengembangkan kekurangan dan kelebihan sebagaimana mestinya adalah panggilan dan tuntunan Kristiani.
Menerima kehendak Tuhan berarti menerima bimbingannya. Karena Dia akan mengantar kita setapak demi setapak melalui keadaan yang konkret dari diri kita dan lingkungan kita menuju keselamatan. Itu semua akan terjadi sejauh kita menerima dan melaksanakan kehendak-Nya. Terima kasih. Salam.